Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang konsep ijarah dan penerapan akad IMFZ dan IMBT yang terdiri dari yang pertama nama Yuni, saya sendiri, kedua Enang Fitriani, dan ketiga yaitu Muhammad Damar Ghali. Langsung kita pada materinya, yaitu pengertian ijarah yang berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadu atau berarti ganti. Dalam bahasa Arab, al-ijarah diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian sejumlah uang. Al-ijarah merupakan salah satu bentuk muamalah dan memenuhi keperluan hidup manusia seperti sewa menyewa, kontrak, dan menjual jasa perhotelan, dan lain-lain. Berikut adalah beberapa definisi para ulama tentang pengertian ijarah. Yang pertama adalah ulama Hanafiyah mendefinisikan akad untuk memperbolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewakan dengan imbalan. Dan yang kedua adalah ulama Malikiyah, nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan. Dan yang ketiga Syekh Syihab Al-Din dan Syekh Umairah, akad yang manfaatnya diketahui dan disengaja untuk memberikan dan memperbolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu. Dan yang terakhir adalah Hasbi As-Siddiqi, akad yang objeknya ialah pertukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan sama dengan menjual manfaat. Pendapat keempat ulama yaitu memiliki pandangan yang sama terhadap pengertian al-ijarah adalah tukar-menukar manfaat sesuatu dengan imbalan. Selanjutnya adalah dasar hukum ijarah. Dasar hukum ijarah diambil dari 3 sumber, yaitu yang pertama Al-Quran, 2 hadis, dan yang terakhir ijma' para ulama. Untuk yang Al-Quran adalah dari Quran surat Al-Zukhruf, yang artinya apakah mereka akan membagi-bagi rahmat Tuhanmu. Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Yang selanjutnya adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dan untuk Quran yang terakhir adalah Quran surat Al-Qasas ayat 26 yang artinya salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Hai ayahku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Untuk hadis dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengemukakan, berbekamlah kamu, kemudian berikanlah upah olehmu, upah kepada tukang bekam itu. Dan yang hadis kedua adalah dari Abu Daud An-Nasai yang mengemukakan, dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman dan tumbung. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayar dengan uang emas atau perak. Sumber yang terakhir adalah ijma' para ulama. Para ulama sepakat bahwa ijarah itu bolehkan, dan tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ijma' ini. Jelaslah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan ijarah ini yang tujuannya untuk kemaslahatan umat, dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan ijarah. Yang selanjutnya rukun dan syarat ijarah. Rukun dan syarat yang pertama ada akid, adalah orang yang berakad. Yang kedua ada sigot akad, yaitu ungkapan ijab kabul. Dan yang keempat upah. Dan yang terakhir adanya manfaat. Dan jika keempat syarat ini terpenuhi, maka rukun dan syarat ijarah menjadi sah.
Baik, yang selanjutnya yaitu pengertian al-ijarah al-mausufa fi ad-dhimah atau yang biasa disingkat dengan IMFZ. Al-ijarah al-mausufa fi ad-dhimah dalam bahasa Arab terdiri dari 3 kata utama. Yang pertama yaitu al-ijarah yang artinya akad sewa menyewa, kemudian al-mausufah yang disepakati, dan yang ketiga yaitu ad-dhimah yang artinya tanggung jawab atau jaminan. Jadi al-ijarah al-mausufa fi ad-dhimah adalah objek transaksi yang dimana barangnya belum ada ketika akad, namun sudah dibatasi berdasarkan kriteria yang sudah jelas. Nah, akad ijarah al-mausufa fi ad-dhimah ini terdiri dari akad ijarah dan juga akad salam. Baik, yang selanjutnya yaitu ada ketentuan IMFZ menurut Fatwa DSN MUI nomor 101 tahun 2016. Yang pertama yaitu ada ketentuan terkait manfaat barang atau yang disebut dengan manfaat ain dan juga pekerjaan atau amal. Nah, kriterianya yaitu yang pertama diketahui dengan jelas dan terstruktur spesifikasinya, dapat diserah terimakan, disepakati waktu penyerahan dan masa ijarahnya, kemudian yang terakhir yaitu sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua di sini ada ketentuan terkait barang sewa menurut Fatwa DSN MUI nomor 101 tahun 2016. Yang pertama yaitu kriteria barang sewa yang dideskripsikan harus jelas dan terstruktur spesifikasinya. Barang sewa yang dideskripsikan boleh belum menjadi milik pemberi sewa pada saat akad dilakukan. Yang ketiga yaitu pemberi sewa harus memiliki kemampuan yang cukup untuk mewujudkan dan menyerahkan barang sewa. Dan yang keempat, barang sewa diduga kuat dapat diwujudkan dan diserahkan pada waktu yang telah disepakati. Yang kelima, para pihak harus sepakat terkait waktu serah terima barang sewa. Dan yang terakhir yaitu apabila barang yang diterima penyewa tidak sesuai dengan kriteria pada saat akad dilakukan, maka penyewa berhak menolaknya dan meminta ganti sesuai dengan kriteria dan spesifikasi yang telah disepakati. Kemudian di sini yang ketiga yaitu ada ketentuan terkait ujroh menurut Fatwa DSN MUI nomor 101 tahun 2016. Yang pertama yaitu ujroh atau upah boleh dalam bentuk uang dan selain uang. Kemudian jumlah ujroh atau upah dan mekanisme perubahan harus ditentukan berdasarkan kesepakatan. Kemudian yang ketiga yaitu boleh dibayar secara tunai. Dan juga yang terakhir al-ujroh atau upah yang dibayar oleh penyewa setelah akad dilakukan sebagai pemilik pemberi sewa. Baik, selanjutnya yaitu ada rukun dan syarat IMFZ. Yang pertama yaitu rukun. Rukun di sini terdapat 3. Yang pertama ada mu'ajir atau pihak yang menyewakan, dan mu'tajir yaitu penyewa. Kemudian yang kedua sigot yaitu mencakup ijab dan qabul. Dan yang ketiga yaitu ma'jur atau objek ijroh. Kemudian syaratnya yaitu yang pertama ketentuan terkait barang atau manfaat ain. Yang kedua yaitu manfaat dari barang tersebut harus berupa manfaat yang diserah terimakan baik secara hukum maupun secara hakiki. Kemudian yang ketiga, pada saat akad jangka waktu penggunaan manfaat harus disepakati. Dan yang keempat, manfaat yang boleh digunakan harus berdasarkan syariah. Dan yang terakhir yaitu manfaat yang diharapkan adalah manfaat yang dapat dicapai melalui akad IMFZ. Selanjutnya yaitu ada berakhirnya akad IMFZ. Jadi akad IMFZ akan berakhir jika yang pertama, cacatnya barang yang disewakan akibat penyewa tidak menjaga barang yang disewa. Kemudian barang yang disewa rusak atau tidak bisa digunakan. Yang ketiga, hilangnya tujuan yang diinginkan dari ijarah. Yang keempat, berakhirnya masa akad karena pekerjaan yang dilakukan sudah terpenuhi. Dan yang terakhir yaitu terdapat suatu halangan atau udzur dari salah satu pihak yang menjadikan tidak terlaksananya akad sebagai mestinya. Pengertian ijarah muntiyah bitamlik atau IMBT. IMBT merupakan salah satu bentuk akad terbaru dari lembaga keuangan syariah di mana hasil kombinasi antara akad sewa menyewa atau ijarah dengan akad jual beli atau murabahah atau hibah di akhir masa sewa. Ijarah muntiyah bitamlik terdiri dari 2 kata yakni at-takjir atau al-ijarah sewa dan at-tamlik atau kepemilikan. At-takjir menurut bahasa adalah imbalan atas suatu pekerjaan dan juga dimaksudkan dengan pahala. Adapun al-ijarah adalah suatu akad yang mendatangkan manfaat yang jelas lagi mubah berupa zat yang ditentukan ataupun yang disifati dalam sebuah tanggungan atau akad terhadap pekerjaan yang jelas dengan imbalan yang jelas serta waktu yang jelas. At-tamlik secara bahasa adalah
menjadikan orang lain memiliki sesuatu. Sedangkan istilah ialah kepemilikan terhadap benda, kepemilikan terhadap manfaat, bisa diganti atau jual beli, tidak diganti, atau persewaan. Menurut Pasal 19 ayat 1 huruf H Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, ijarah muntahiyah bitamlik ialah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. Definisi berlandaskan Fatwa DSN MUI Nomor 27/DSN MUI/3/2002, ijarah muntahiyah bitamlik adalah perjanjian sewa menyewa yang disertai opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa kepada penyewa setelah selesai masa sewa. Jadi, akad ijarah muntahiyah bitamlik ialah akad sewa menyewa atau ijarah yang diakhiri dengan pemindahan hak kepemilikan barang dari muajir kepada mustajir setelah berakhirnya masa ijarah melalui jual beli atau hibah. Pandangan ulama tentang ijarah muntahiyah bitamlik. 1. Menurut pendapat Dimyauddin Juwani, akad ijarah muntahiyah bitamlik bukan hasil penggabungan dua akad, melainkan terdiri atas dua akad independen, yakni akad sewa di akhir masa sewa dibentuk akad baru yang independen, yaitu jual beli atau hibah. 2. Menurut ulama Hanabilah, pihak yang melakukan transaksi memiliki kebebasan penuh dalam menentukan kesepakatan dan syarat dalam sebuah akad dan hukumnya mubah atau boleh sepanjang tidak bertentangan dengan syarak. 3. Menurut ulama Malikiyah, akad ijarah bisa digabungkan dengan akad jual beli dalam satu akad sebab tidak ada hal yang menafikan substansi keduanya. Meskipun beberapa ulama ada yang membolehkan akad gabungan pada akad ijarah muntahiyah bitamlik, tapi secara aplikatif ijarah muntahiyah bitamlik tidak seperti hadis Nabi yang melarang dua akad dalam satu transaksi. Dasar hukum akad ijarah muntahiyah bitamlik bersumber dari Al-Quran, hadis, kaidah fikih, dan fatwa DSN MUI. Dari Al-Quran dan hadis, yang pertama Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa in aratum tastardi'u auladakum fala junaha alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Yang artinya, dan jika kalian ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kalian memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Kedua, dari Quran Surat Al-Yukfur ayat 33 yang berbunyi, Ahum yakasimu narahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dukum fawqa ba'din darajatil yattahida ba'duhum ba'dan syuhriyah wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Yang artinya, apakah mereka yang bagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Dan yang ketiga, Quran Surat At-Talaq ayat 6 yang berbunyi, Fa'in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Artinya, jika mereka menyusukan anak-anaknya untukmu, maka berikanlah upah. Keempat, hadis riwayat Bukhari Muslim yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah berhakam dan memberikan upah kepada tukang bekam. Dan dari hadis lain, yaitu hadis riwayat Ibnu Majah, berikanlah olehmu upah kepada seorang pekerja sebelum keringatnya kering. Dasar hukum berasal dari kaidah fikih, yang artinya di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah. Dari kaidah tersebut dapat dipahami bahwa segala bentuk transaksi muamalah apapun yang dilakukan oleh manusia selama masih dalam batasan syariah dan di dalamnya terdapat kebaikan dan kemaslahatan bagi mereka, maka hal itu diperbolehkan. Yang terakhir yaitu berasal dari Fatwa DSN nomor 9/DSN MUI /4/2000 mengatur tentang akad al-ijarah muntahiyah bitamlik, di mana perjanjian harus disepakati ketika akad ijarah ditandatangani serta hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad. Ketentuan tentang akad ijarah muntahiyah bitamlik ialah pihak yang melakukan ijarah muntahiyah bitamlik harus melakukan akad ijarah terlebih dahulu, akad perpindahan kepemilikan. Rukun dan syarat akad ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT. Rukun
Ijarah Muntaha Bitamlik. 1. Penyewa atau mustajir atau lese, yakni pihak yang menyewa objek sewa atau nasabah. 2. Pemilik barang atau muajir atau lesor, yakni pemilik barang yang digunakan sebagai objek sewa. 3. Objek sewa atau makjur, yakni barang yang disewakan. 4. Harga sewa atau ujroh, yakni imbalan yang diterima oleh muajir. 5. Ijab qabul atau sighot, yakni serah terima barang. Syarat ijarah muntaha bitamlik. 1. Kerelaan dari pihak yang melaksanakan akad. 2. Makjur memiliki manfaat dan manfaatnya dibenarkan dalam Islam dapat dinilai atau diperhitungkan, dan manfaat atas transaksi ijarah muntaha bitamlik harus diberikan oleh lese kepada lesor. Skema akad ijarah muntaha bitamlik pada perbankan syariah dapat dilihat dari bagan tersebut. Berikut keterangannya. 1. Konsumen melakukan identifikasi serta memilih rumah yang akan dibeli. 2. Bank membeli rumah dari penjual rumah secara tunai. 3. Bank menyewakan rumah tersebut pada konsumen dengan harga sewa serta jangka waktu yang telah disepakati. 4. Konsumen membayar harga sewa rumah setiap bulan atau angsuran dan diakhiri dengan membeli rumah yang disepakati bersama. Berakhirnya akad ijarah muntaha bitamlik disebabkan beberapa hal, diantaranya: yang pertama, objek hilang atau musnah seperti rumah terbakar. 2. Habis tenggang waktu yang disepakati dalam akad. 3. Menurut mazhab Hanafi, akad berakhir apabila salah seorang meninggal dunia karena manfaat tidak dapat diwariskan. 4. Menurut ulama Hanafiyah, apabila ada uzur di salah satu pihak seperti rumah yang disewakan disita negara karena terlilit utang yang banyak, maka akad batal. 5. Terjadi aib pada barang yang sewaan yang kejadiannya di tangan penyewa atau terlihat aib lama padanya. 6. Rusaknya barang yang diupahkan seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan. Dan yang terakhir yaitu terpenuhnya manfaat yang diakadkan atau selesainya pekerjaan atau berakhirnya masa kecuali jika adanya uzur. Selanjutnya di sini ada penerapan akad IMFZ, yaitu akad IMFZ untuk produk pembiayaan pemilikan rumah atau KPR inden merupakan suatu produk pembiayaan bank syariah dalam rangka pembelian rumah, ruko, rusun atau apartemen serta inden atau atas dasar sebab yang mana menggunakan prinsip syariah dengan menggunakan akad MMQ atau UMBT, yang mana hal ini telah ditetapkan dalam fatwa DSN MUI nomor 102. Kemudian yaitu ada akad IMFZ untuk produk pembiayaan pendidikan. Dewan Fatwa dan Penelitian telah menyebutkan beberapa aturan umum tentang penerapan pembiayaan IMFZ untuk layanan pendidikan, lembaga keuangan dan lembaga pendidikan atau seperti universitas, institut, sekolahan, dan lainnya masuk ke dalam perjanjian jasa pembiayaan berdasarkan kontrak MFZ. Baik, di sini ada contoh skema pembiayaan rumah dengan akad al-ijarah al-mausufah fi ad-dhimah, yaitu dengan keterangan yang pertama, nasabah melakukan perjanjian sewa dengan bank atau perjanjian sewa guna usaha untuk menyewakan rumah. Kemudian akan ada perjanjian sewa antara nasabah dan bank untuk sewa menyewa yang disepakati dengan pengalihan aset kepada nasabah pada akhir pembiayaan. Kemudian ada pengembangan masuk ke perjanjian istisna paralel dengan bank untuk membangun dan menyerahkan rumah dalam pertimbangan untuk harga pembelian istisna atau pokok. Kemudian yang terakhir yaitu nasabah harus mendekati pengembangan untuk memeriksa aset. Selanjutnya implementasi akad ijarah al-mausufah fi ad-dhimah pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. Implementasi akad IMFZ dalam pembiayaan proyek besar belum pernah terjadi di Indonesia, sedangkan beberapa negara lain akad ini sudah diimplementasikan dalam pembiayaan proyek yang membutuhkan dana besar, seperti pembangunan daerah kontainer port di Djibouti. Pembiayaan infrastruktur ini menggunakan akad IMFZ. Pada praktiknya, lembaga keuangan syariah di Indonesia telah menggunakan akad murabahah sebagai underkung pembiayaan di hampir semua segmen, sehingga akad ketidaktepatan akad yang digunakan seperti dalam pembelian rumah inden, bank sudah menjual rumah dengan murabahah kepada nasabah
di mana bank sendiri belum memiliki rumah tersebut secara utuh atau masih dalam pembuatan. Dan yang terakhir, implementasi akad IMBT atau Ijarah Mutahiyah Bitamlik pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. Penerapan akad IMBT ini memiliki tujuan sebagai fasilitas kepada nasabah yang membutuhkan manfaat barang atau jasa dengan pembayaran secara angsuran atau tangguhan. Objek sewa dan ditawarkan diantaranya atau properti, alat transportasi, multi jasa, yaitu pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Akad IMBT ini di lembaga keuangan syariah dipergunakan dalam produk pembiayaan kepemilikan rumah atau KPR, sebab akan memberikan kemudahan bagi nasabah dalam memiliki rumah pada akhir masa sewa yang diberikan oleh perbankan syariah melalui beberapa cara. Melalui akad IMBT yang ditawarkan oleh bank syariah untuk melakukan kredit rumah akan menjadi lebih aman dan merasa lebih tenang. Hal tersebut, nasabah tidak perlu khawatir jika di tengah masa kredit suku bunga tiba-tiba naik sehingga tidak mampu membayar angsuran. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.